Materi yang pertama yaitu instrumen kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan publik yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui mekanisme pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam konteks ini, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi alat utama untuk menentukan arah dan tujuan kebijakan fiskal. Sumber pendapatan utama dalam kebijakan fiskal konvensional umumnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu kegiatan bisnis pemerintah, kedua pajak, yang ketiga pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Materi yang kedua yaitu instrumen kebijakan fiskal Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan keadilan sosial. Secara umum, instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam meliputi kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran. Penggunaan kedua komponen ini bergantung pada kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, pengangguran, serta pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal Islam mengutamakan prinsip-prinsip syariah dan mendorong distribusi kekayaan secara adil melalui sumber-sumber yang halal dan mekanisme yang etis. Materi yang ketiga yaitu komponen kebijakan fiskal konvensional. Komponen utama dalam kebijakan fiskal konvensional berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah yang meliputi kemampuan negara untuk yang pertama yaitu menghasilkan pendapatan, yang kedua mengalokasikan anggaran secara efisien, yang ketiga mendistribusikan kembali sumber daya melalui pengeluaran pemerintah. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi makro, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui intervensi pasar yang terukur. Materi yang keempat yaitu komponen kebijakan fiskal Islam. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi negara, terutama dalam bidang ekonomi. Kebijakan ini diatur sesuai prinsip-prinsip syariah dan meliputi beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, sumber pendapatan atau penerimaan publik negara Islam meliputi zakat, kharaj, jizyah, fai, ganimah, wakaf, dan bentuk-bentuk penerimaan syar'i lainnya. Yang kedua, arah pembelajaran sumber pendapatan negara Islam difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur umum, serta bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan fiskal Islam bertujuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka syariah. Yang keempat, peranan kebijakan fiskal Islam sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan berbasis nilai-nilai keadilan, serta memperkuat kelembagaan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.